Yang berikutnya kita akan coba definisikan sebuah matriks ya. Pertama saya hapus dulu variabelnya, lalu saya hapus layarnya. Kemudian kita coba definisikan matriks. Misalkan sebuah matriks A. Nah, notasinya untuk matriks kita menggunakan kurung siku, di mana antar baris itu dipisahkan menggunakan titik koma dan antar kolom dipisahkan menggunakan spasi. Contoh 1, 2, 3, lalu baris yang berikutnya ada 4, 5, 6. Maka ini akan ada 3 kolom dengan 2 baris. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mendefinisikan matriks itu dengan cara antar baris dipisahkan oleh titik koma, antar kolom dipisahkan oleh spasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan matriks? Ya, banyak ya. Bisa operasi matriksnya, kemudian bisa ditranspos, lalu kita bisa mencari determinan dan lain-lain. Oke, agar dapat kita lakukan operasi matriks, maka saya perlu mendefinisikan matriks yang lain. Misalkan matriks B akan saya definisikan min 1, 0, lalu 3, 1, kemudian ada 5, 0. Oke, seperti ini. Maka matriks A ini 2 baris 3 kolom, sedangkan matriks B 3 baris 2 kolom. Oke, logikanya A dan B ini tidak dapat dijumlahkan. Ketika kita jumlahkan, nah hasilnya inkonsisten baris atau kolom dari ukurannya. Ya, sehingga apa yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memutar ya, atau transpose. Kita transpose, misalkan yang A begitu, ditranspose itu cukup menggunakan petik. Ini, nah, transpose ditambah B ini bisa dilakukan. Mengapa? Karena memiliki ukuran yang sama. Sama-sama 3 baris dan 2 kolom. Oke, maka ini hasilnya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan itu adalah perkalian matriks. Perkalian matriks yang harus diingat adalah matriks, 2 matriks itu dapat dikalikan ketika jumlah kolom dari matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua. Nah, di sini apakah A bisa kita kalikan, notasinya bintang ya, A dikalikan B, A ini kolomnya ada 3, B ini barisnya ada 3, sehingga harusnya bisa dikalikan. Kita lihat bisa ya, bisa dikalikan. Nah, apakah B bisa dikalikan dengan A? Kita lihat di sini, ternyata bisa. Itu ya, B ini juga bisa dikalikan karena di sini kan 2 kolom, B-nya dan A-nya itu ada 2 baris. Oke, yang berikutnya adalah matriks kalau dikalikan dengan konstanta. Bagaimana caranya? Caranya ya cukup kita kalikan, misalkan 5 dikalikan dengan matriks A. Ini ya, artinya matriks A kita kalikan dengan 5. Tadi matriks A-nya yang ini kalau dikali 5 kan 5, 10, 15 begitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita akan mencari determinan? Determinan itu dicarinya yang harus diperhatikan itu harus matriks segi ya, sehingga di sini karena B dikali sudah matriks segi, berarti ini bisa kita cari, bisa didefinisikan dulu atau bisa langsung dengan sintaksnya adalah perintahnya ada det. B dikali A. Ya, hasilnya akan sama ketika kita mendefinisikan terlebih dahulu, misalkan C sama dengan
B dikali A. Nah, ya, sama. Kemudian kita cari determinan dari C. Ya, hasilnya akan sama. Oke, misalkan lagi didefinisikan yang baru matriksnya. Oke, kita coba angka yang agak bulat ya. Oke, titik koma, ini baris yang kedua, misalkan 5, lalu 2. 5 dan 2. Oke, ini ketika kita cari determinannya, nah ini hasilnya adalah 2. Determinan yang tak nol seharusnya bisa dicari inversnya ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup ketikkan perintah INV. Matriks apa yang mau dicari inversnya? Misalkan yang D. Nah, ini D inversnya. Ya. Kemudian kita pun dapat mencari teras dari matriks ya. Teras dari matriks. Misal saya menggunakan matriks yang sudah ada ya, matriks C. Saya coba panggil kembali. Kemudian untuk kita menghitung teras dari matriks C, itu kita gunakan perintah trace. Trace C. Ya, ini kalau teras kan penjumlahan dari diagonal utama. Kalau kita jumlahkan harusnya adalah 25. Kita lihat di sini hasilnya adalah 25. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ada banyak ya, bisa macam-macam. Tapi intinya kalau di matriks itu kira-kira kurang lebih yang sering digunakan adalah yang ini ya, tambah, kurang, perkalian, lalu determinan, dan invers. Berikutnya kita dapat mengambil beberapa elemen dari matriks atau dikenal juga dengan istilah anak matriks ya. Sini kita gunakan kembali matriks C ya. Kita misal ya akan mengambil unsur di sini misalkan angka 11. Angka 11 ini ada pada posisi baris kedua, kemudian kolom kedua. Nah, bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah matriks C tuh. Oke, ini matriks C. Nah, sekarang unsur yang terdapat pada matriks C itu yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Gitu ya, ini. Artinya di sini saya berikan komen ya. Artinya kita akan mengambil unsur yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Ketika kita enter, ya hasilnya adalah 11 ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau akan mengambil baris ketiga? Ya, pada prinsipnya kita tuliskan dulu matriksnya apa ya. Lalu yang harus diperhatikan di sini ada dua. Yang pertama ini baris, yang kedua ini adalah kolom. Sehingga ketika akan mengambil baris ketiga, maka kita ambil baris ketiga tapi semua kolom. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan perintah titik 2. Nah, ini artinya ini unsur yang terletak pada baris ketiga dan semua kolom. Berarti baris ketiga dengan kolom 1, 2, 3. Hasilnya adalah 5, 10, 15. Oke, berikutnya bagaimana kalau hanya ingin mengambil yang ini?
min 2 dengan 11. Berarti dia dari baris 1 sampai baris 2, lalu dia adanya di kolom kedua. Atau yang ini deh, min 3 dengan 15 ya. Jadi matriks E baris yang diambil dari 1 hingga 2 ya, karena di sini ya angka min 3 dan 15 ya. Lalu kolomnya kolom ke-3. Ketika di enter hasilnya seperti ini ya. Kemudian bisa tidak diambil misalkan hanya yang ini saja. Jadi 7 11 dan 5 10 ya. Jadi matriks yang berukuran 2 kali 2. Kalau 7 11 5 10 berarti barisnya baris 2 sampai 3. Oke, kita tulis ya. Baris 2 sampai baris 3. Kolomnya yang ini adalah kolom 1 sampai kolom 2. Oke, hasilnya seperti ini. 7, 5, 11, 10. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita hanya ingin mengambil kolom yang pertama saja? Berarti kalau kolom yang pertama artinya kan semua baris ya. Jadi nanti di sini semua baris. Oke, tapi hanya kolom pertama. Sehingga hasilnya min 175 ini ya. Min 175.